Halo semuanya, di video kali ini aku mau share dari buku yang sedang aku baca, yaitu adalah Menang Atas Dakwaan by Bishop Dag Heward. Di buku ini Bishop Dag menjelaskan tentang arti sebuah dakwaan. Dakwaan itu adalah sebuah tuduhan ataupun dugaan yang kita berikan kepada seseorang. Di buku ini Bishop Dag menjelaskan bahwa dakwaan itu amat sangat mempunyai power yang besar. Menarik, ketika kita berpikir dakwaan itu hanya sebuah perkataan atau tuduhan itu hanya sebuah hal yang sangat amat sederhana, hanya sebuah kata. Tapi ternyata di buku ini saya belajar, ternyata dakwaan itu sangat mempunyai power. Yang dari mana power itu? Di buku ini Bishop Dag berkata, power dari dakwaan itu adalah memiliki urapan-urapan dari neraka. Yaitu adalah ketika kita mendakwa seseorang, itu punya power yang diberikan dari kekuatan dari neraka untuk menghancurkan hidup seseorang. Ya, lewat dakwaan kita, lewat tuduhan kita, lewat dugaan yang belum tentu benar dari hidup kita. Itu malah berbahayanya dakwaan yang hari ini mungkin kita pernah berikan atau yang mungkin kita pernah terima di dalam hidup setiap kita. Nah, Bishop Dag berkata bahwa orang-orang yang terus mendapatkan dakwaan atau orang-orang yang terus-menerus mengalami dakwaan itu akan terus di dalam hidup mereka akan mulai timbul yang namanya rasa bersalah. Mereka akan timbul yang namanya beban, akan mulai yang namanya dari rasa bersalah itu akan timbul beban dan membebani mereka dan akhirnya melemahkan seseorang. Itulah berbahayanya dakwaan di dalam hidup setiap kita. Nah, dakwaan itu nggak akan punya power yang begitu besar kalau itu bukan dari orang-orang terdekat kita. Karena gini, mungkin nggak kita akan tanda kutip risih ketika dakwaan atau tuduhan itu keluar dari orang yang nggak mengenal kita. Bahkan dia nggak tahu kita nggak, dia pun nggak mengenal kita. Mungkin itu akan menjadi angin lalu, tapi itu akan berbicara lebih besar kalau yang berbicara itu adalah orang yang ada di dekat kita. Mungkin dakwaan dari keluarga kita, mungkin itu dakwaan dari teman baik kita, mungkin dakwaan dari orang-orang yang ada di dalam hidup kita, yang dekat di dalam hidup kita. Jadi make sure diri kita untuk apa yang keluar dari mulut kita itu bukan sebuah dakwaan yang ujungnya bisa melemahkan seseorang atau bahkan menghancurkan seseorang. Di buku ini Bishop Dag juga menuliskan bahwa dakwaan itu juga disebut sebagai menunjuk dengan jari. Ketika kita melihat seseorang melakukan kesalahan, sometimes kita gak berpikir dahulu. Yang kita keluarkan adalah tunjukkan itu lebih dahulu. Kok bisa salah? Bagaimana itu bisa terjadi? And many things. Ternyata itu sangat bisa membuat orang-orang menjadi lemah karena hal itu. Jadi tuduhan-tuduhan itu bisa membuat seseorang itu menjadi redup di dalam kehidupannya mereka. Kebanyakan orang-orang Kristen itu merasa bahwa gak pernah layak untuk yang namanya melayani Tuhan atau aktif di dalam rumah Tuhan. Karena banyak hal, mungkin merasa belum baik, mungkin merasa belum menjadi orang yang lebih baik ataupun menjadi orang yang bisa menjadi contoh dan many things. Tapi di buku ini Bishop Dag berkata, Bishop Dag terus yang namanya mendorong mereka untuk yang namanya melayani Tuhan. Inilah yang gembala saya ajarkan di dalam Overcomer. Gembala saya berkata, jangan sampai kita harus tanda kutip merasa harus sudah layak dulu untuk melayani. No, gembala saya berkata bahwa ketika kita tahu kita belum layak, pakailah anugerah dari Tuhan untuk yang namanya melayani. Jadikan pertobatan itu setiap hari dan terus untuk yang namanya kita tuh tanda kutip rawat jalan di dalam Tuhan, di dalam prosesnya Tuhan. Jangan sampai kita menunggu kita ini harus sempurna dulu untuk kita melayani. Sudah terlambat kalau misalnya kita menunggu diri kita itu sempurna. Bahkan mungkin gak ada waktunya kita itu menjadi sempurna. That's why kita perlu untuk yang namanya terus mendorong diri kita untuk aktif di dalam rumah Tuhan. Kenapa? Ketika mungkin ada dakwaan yang ada di dalam hidup kita yang berkata kita itu gak layak, kita itu belum yang namanya punya hidup yang lebih baik, and many things, dakwaan yang keluar dari siapapun di dalam hidup kita. Yang harus kita lakukan adalah apa? Mengikuti melakukan yang bertentangan dari setiap dakwaan itu. Ketika ada suara yang berkata kita nggak pernah layak untuk melayani di rumah Tuhan, lakukan do opposite kalau kata gembala saya. Melayanilah di dalam rumah Tuhan dalam anugerahnya. Ketika kita udah gak lagi pakai kekuatan kita di dalam pelayanan, kita pakai benar-benar anugerah dari Tuhan. Kita pakai yang namanya
keperkasaan yang dari Tuhan, belas kasihan yang dari Tuhan, kasih karunia yang dari Tuhan. Jadi bukan lagi tentang diri kita, tapi kita melayani di dalam kelemahan kita dan biarkan Tuhan yang semakin lebih besar di dalam hidup setiap kita. Karena Bishop Dag di dalam buku ini berkata, ketika kita melakukan yang bertentangan dengan apa yang dakwaan itu keluar berikan dalam hidup kita, suara itu akan mulai meredam setiap dakwaan di dalam hidup kita. Itu akan membuat setiap kita, itu akan membungkam setiap suara-suara dakwaan di dalam hidup kita. Orang-orang yang tadinya lemah, yang tadinya merasa tidak layak, mulai merasa dan tahu betapa besarnya kasih karunia Tuhan, betapa besarnya anugerah yang dari Tuhan. Itu cukup untuk membuat kita itu dilayakkan untuk boleh melayani di dalam rumah Tuhan. Nah, di dalam firman Tuhan di Wahyu 12 ayat 10, firman Tuhan berkata seperti ini. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kuasanya dan kekuasaan Dia yang diurapinya, yang telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan kita. Kita harus belajar di dalam firman Tuhan ini bahwa dakwaan itu diberikan oleh si jahat itu siang dan malam. That's why penting buat kita juga ingat firman Tuhan berkata bahwa telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan dari Tuhan kita yang telah diurapi, yang telah melempar ke bawah pendakwa yang ada di dalam hidup setiap kita. Firman Tuhan hari ini yang kita dengar ini bisa membebaskan kita dari setiap dakwaan. Karena ada 4 poin yang aku pelajari, yaitu adalah apa? Keselamatan itu telah telah membungkam setiap pendakwa di tengah-tengah kita. Karena memang bukan karena kita layak, memang bukan karena kita mampu, bukan karena memang kita bisa, tapi sungguh-sungguh karena keselamatan yang kita terima dari Tuhan Yesus. Karena kasih-Nya yang begitu besar, Tuhan sendiri yang telah membungkam setiap pendakwa di dalam hidup kita. Lalu poin yang kedua adalah kekuatan yang dari Tuhan yang telah mengeluarkan para pendakwa itu di dalam hidup setiap kita. No longer kita itu menjadi slave atas setiap tuduhan. Kita bukan lagi menjadi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam setiap tuduhan, tapi ada yang namanya kekuatan yang dari Tuhan yang membebaskan kita. Dan yang ketiga adalah yang namanya pemerintahan atau kerajaan Allah yang akan datang di tengah-tengah hidup setiap kita, yang telah menghancurkan untuk menghancurkan setiap pendakwa di dalam hidup setiap kita, atau menyingkirkan setiap dakwaan di dalam hidup kita. Dan kita harus ingat bahwa kuasa Kristus telah dilepaskan untuk yang namanya membuat setiap pendakwa itu berhasil dikalahkan. Jadi kenapa buku ini berkata menang atas dakwaan? Karena firman ini kan Tuhan sendiri yang berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuatan dari Dia yang diurapinya, yang melempar setiap pendakwa yang berkata siang dan malam dalam hidup kita telah disingkirkan. Jadi dari 4 poin ini kita sudah tahu bahwa kita telah dibebaskan dan kita menang dari setiap dakwaan yang iblis beri. Jangan sampai dakwaan itu membuat kita berhenti di dalam melayani rumah Tuhan. Jangan sampai dakwaan yang iblis taruh di dalam hidup kita, yang iblis taruh melalui orang-orang di dalam sekitar hidup kita atau apapun itu, membuat kita berhenti di dalam pertandingan iman kita. No, tapi lakukan sebaliknya. Teruslah balikan keadaan bersama Tuhan. Mungkin hari ini teman-teman yang mendengar video ini pernah melakukan setiap kesalahan, kegagalan atau apapun itu. There's a chance ataupun hope untuk buat setiap kita ini bisa balikin keadaan. Karena kita punya Tuhan kita yang hebat. Kita punya Tuhan Allah yang hidup, yang bisa membuat kita itu mengalahkan setiap dakwaan di dalam hidup setiap kita. So, I hope dari video ini bisa memberkati setiap teman-teman. Bisa berkata di dalam poin yang di bab 1 ini berkata bahwa keselamatan dan kedatangan Allah, kerajaan Allah itu tergantung bagaimana setiap kita itu meresponi atau berurusan dengan pendakwa. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang didakwa dan kita kalah, tapi jadilah anak-anak yang menang atas setiap dakwaan di dalam hidup kita. Menang bukan karena kita itu layak, tapi karena kita dilayakkan oleh kasih karunia Tuhan. So I hope video ini bisa memberkati setiap teman-teman. God bless.